Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan uh, pengerjaan lanjutan dari video pengerjaan tugas besar geometri jalan yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Baik, kita langsung mulai dengan perhitungan Excel. Jadi ini saya akan jelaskan dulu. Excel ini ada terdiri dari banyak bagian ya, beberapa bagian. Yang pertama perencanaan spesifikasi medan, terus perhitungan jarak dan sudut koordinat, terus perhitungan tikungan, perhitungan pelebaran, terus perhitungan kebebasan samping, perhitungan stationing, perhitungan alignment vertikal, terus perhitungan jarak antara 75 dan 50 sesuai dengan soal, terus tabel perhitungan elevasi, dan terus yang terakhir ini galian timbunan, di mana galian timbunan ini dia yang paling banyak. Jadi misalnya kalian teman-teman sudah mengerjakan sampai elevasi, itu baru sekitar 70-an%. Kalau galian timbunan ini anggap saja 30% dari pengerjaan tugas besar ini. Jadi itu sedikit pengenalan tentang Excel. Soalnya tugas besar geometri ini banyak, tapi menjadi mudah kalau kita ini bekerja sama. Oke, langsung saja saya langsung menjelaskan bagaimana cara mendapatkan 102 dan 96. Soalnya di sini tidak ada rumusnya nggak ada langsung muncul angka, jadi saya akan jelaskan. Jadi didapat dari sini misalnya titik A. Jadi kita melihat titik A, di mana saya sudah berikan titik, misalnya titik 1, 1, 2, 3, PP1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 15, terus PP2 ini didapat dari sini. Ini bukan sama semua, tiap pengerjaan ini beda-beda dari tergantung cara kalian gambar, menyesuaikan tikungan di mana dan seterusnya. Jadi misalnya kan di sini titik A, ini titiknya di sini garis lurus ini, terus kenapa di bagian kiri dapat 102, terus kanan elevasi kanan dapat 99,6, ini saya akan jelaskan. Jadi misalkan itu dilihat dari topografi, elevasi dari topografi, misalnya titik terluar perkerasan dari terletak di elevasi berapa dari peta topografi ini. Jadi sudah ini misalnya ini kan 100, terus ini 101, otomatis ini 100,5. Jadi ini titik A ini kita kira-kira saja, jadi 100, ini 101, jadi ini 102, dapatkan 102, terus 102, 103, 104, terus ini 105, 100,5 gitu, seperti itu. Terus bagian kanan, elevasi kanan itu dapat 99,6, itu didapat dari ini titik terluar dari titik A, elevasinya nilainya terdekat dari peta topografi. Jadi misalnya ini 99,5, ini kan 99, otomatis ini 99,5 dan ini 100. Jadi anggap saya 99, 99,5, terus ini 99,6. Paskan 99,6. Jadi anggap saya 99,6, 99,7, 99,8, 99,9, pas 100. Jadi sudah, ini 99,5, ini 99, terus ini 99,6. Jadi saya kemarin taruh 99,6 kali 1. Oke. Maaf ya, soalnya kalau saya jelaskan agak bahasanya kurang bagus. Soalnya saya belum pernah mengajar sebelumnya. Kita sama-sama kuliah. Jadi saya hanya ingin membantu saja. Terus misalnya kita ini misalnya ini kita titik 2
titik 2. Jadi ini titik 2 nya di sini, titik 2. Jadi titik 2 ini kenapa di bagian kiri dapat 99,9, terus bagian kanan dapat 99,3. Ini didapat dari sini. Seperti caranya seperti yang sebelumnya. Misalnya ini dilihat dari nilai titik elevasi terdekat. Jadi misalnya ini 100, terus di sini 9,5, di sini 99. Jadi ini 99, 99,5, 100. Jadi ini terdekat di sini. Jadi saya taruh saja 99,9. Terus ini kenapa 99,3? Itu didapat dari ini bagian kanan yang ini, kiri yang ini, kanan yang ini. Jadi didapat dari bagian kanan. Jadi ini 99, terus ini 99,5, terus ini 100. Jadi ini 99, 99,1, 99,2, 99,3. Jadi dapatnya 99,3. Ini 99,3. Kan 99,3, 99,4, 99,5 pas. Jadi seperti itu kalau untuk penentuan ini elevasi kiri dan kanan. Jadi supaya teman-teman jangan bertanya lagi, jangan bingung, itu caranya seperti itu. Oke, ini disesuaikan, caranya sama sampai titik terakhir dari PP1 A, PP1, PP2 dan ini sampai ke titik B. Sampai titik B itu caranya sama. Ini A, PP1, PP2 sampai ke titik B, itu caranya sama. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terus yang ini kenapa dapat 1,5 kelandaian. Jadi ya ini sudah dibuat rumus semua. Jadi rumusnya ini. Jadi teman-teman nanti rumusnya ini pasti sudah ada di teman-teman, karena dari tahun ke tahun itu pastinya ada. Semuanya sudah tinggal di copy saja sama ini kakak tingkat. Jadi ini saya akan jelaskan lanjut saja. Jadi kalau misalnya belum ada Excel-nya nanti saya akan berikan. Tapi saya yakin semua pasti ada. Oke. Jadi ini rumusnya kenapa ini 4, terus kenapa ini 10. Terus itu karena 4 itu didapat dari ini. Saya sudah tulis dari landai maksimum, terus 10 itu dari miring tikungan maksimum. Jadi itu semua itu dilihat dari soal dari buku yang ibu sudah ajarkan, buku geometri. Jadi didapat dari sini, dari sini. Jadi 4 itu 4 karena 4 itu pertama kita lihat soal dulu. Soal yang kemarin punya saya kan misalnya kan saya kan ambil kelas jalan 2A. Ini kelas jalan 2A. Kelas jalan 2A. Jadi kelas jalan 2A. Kelas jalan 2A. Jadi di sini sebelumnya kan saya sudah bilang di video sebelumnya, ini kan saya rencanakan di bagian datar. Jadi anggap saja punya saya ini datar, jadi saya pakai kelas 2A, terus datar, kita lihat turun, terus, ini 4, landai maksimum. Jadi saya taruh 4-nya dari situ, dari landai maksimum ini, terus 10-nya, terus 10-nya itu ini, dari landai miring tikungan maksimum 10%. Jadi ini 10%. Itu bisa juga ada beberapa penjelasan kenapa 10%. Ini 10% itu dari sini. Bisa teman-teman nanti searching di internet juga ada. Ini jadi itu anggap saja maksimum ya 10%. Jadi ini saya kan rencanakan ini jalan anggap saja di luar kota. Jadi kita taruh ini 8 dan 10%. Jadi saya pakai 10% itu untuk kendaraan dengan kecepatan 30 km per jam di atas. Jadi ini nanti saya akan rencanakan pakai
60 atau 100 tergantung soalnya nanti sebentar. Setelah itu kalian sudah tahu dari situ, nanti angkanya muncul sendiri di format Excelnya sudah ada. Setelah itu sampai di ini penjumlahan biasa saja dari sini, pasti teman-teman sudah tahu. Terus ini kenapa dapat 27 ya, ini 27 dari mana? Itu dari jumlah titik, dari titik A sampai titik B jumlahnya 27. Kalau misalnya punya teman-teman dapat 28 atau 30, tinggal ubah saja gitu. Terus setelah itu kan kita ini perencanaan spesifikasi medan itu kita dapat bukit kan, jenis medan datar, dapat datar, dapat datar bukan bukit. Jadi jenis medan kan datar, perbukitan, dan pegunungan. Kalau datar itu D, bukit B, gunung itu G, seperti ini, D, B, G, D, B, G. Jadi kemiringannya 1,060, jadi itu di bawah 3%, jadi kita asumsikan pastinya datar. Oke. Jadi itu kelas, kalau punya saya kan kelas 2A. Jadi kalau teman-teman mendapatkan soal kelas 1 atau kelas 2B, kelas 3C, atau kelas 3, jadi itu kalian tinggal lihat sendiri saja ya, tinggal lihat sendiri saja. Oke. Untuk slide pertama perencanaan spesifikasi medan sudah selesai. Nanti kalau kurang jelas tinggal komen saja, nanti saya akan jawab. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.